Kebanyakan logam ditemukan dalam padatan senyawa-senyawa anorganik yang dikenal sebagai mineral. Mineral logam kebanyakan terdapat dalam senyawa-senyawa oksida, sulfida, dan karbonat. Metalurgi merupakan proses industri pemurnian logam dari biji-biji mineral. Proses metalurgi antara lain melibatkan kegiatan-kegiatan penambangan, pembakaran biji, reduksi biji menjadi logam bebas, pemurnian logam, dan pencampuran logam menjadi paduan tertentu. Magnesium banyak terdapat sebagai biji karbonat dan garam-garam di air laut. Magnesium diendapkan sebagai MgOH2 melalui penambahan CaOH2. Air kapur. Pada air laut, air kapur diperoleh dari penghancuran CaCO3, pemanasan CaCO3, dan kemudian penambahan air. Suspensi MgOH2 disaring dan padatan MgOH2 yang diperoleh dinetralkan dengan HCl untuk memperoleh larutan MgCl2. Selanjutnya dilakukan penguapan untuk memisahkan H2O yang dari padatan MgCl2. Magnesium yang diperoleh selanjutnya dipisahkan atau dipadu dengan logam-logam ringan lain. Adapun gas Cl2 yang dihasilkan digunakan untuk produksi HCl untuk menetralkan MgOH2. 2. Aluminium diperoleh dari biji bauksit yang mengandung Ai2O3, Fe2O3, TiO2, dan SiO2 melalui beberapa tahap. 1. Memisahkan Ai2O3 melalui penambahan larutan basa kuat seperti NOOH. 2. Memisahkan larutan NaLCH4 dari endapan mengubah NaAlOH4 menjadi endapan AlOH3 melalui penambahan CC2 ke dalam larutan. 3. Panaskan endapan AlOH3 untuk memperoleh padatan Ai2O3. Penambatan ini mengakibatkan Ai2O3 larutan membentuk senyawa kompleks NaLOH4 yang larut dalam air. Sedangkan oksida-oksida yang lain tetap tinggal sebagai endapan karena tidak bereaksi dengan basa kuat. Ai2O3 memiliki titik 2045 Celcius untuk mengurangi biaya yang mahal. MCKA titik lehernya diturunkan menjadi pencampuran Ai2O3 murni dengan klorid. Campuran lelehan ini dapat elektrolisiskan dengan menggunakan elektroda karbon. Proses tersebut ialah hal heroik. 3. Besi. Biji yang paling banyak mengandung besi adalah hematit Fe2O3 atau magnetit Fe3O4. Oksida ini direduksi dengan tanah tinggi dengan karbon monoksida, campuran kokes, batu kapur, CaCO3, dan biji dimasukkan dari atas tanah. Udara panas dari dasar tanah membakar kokes menjadi karbon monoksida yang menghasilkan panas yang lebih tinggi. C tambah O2 menjadi 2CO tambah panas. Sebagian besar oksida besi direduksi menjadi lelehan besi oleh karbon monoksida dan beberapa yang lainnya direduksi menjadi kokes. Besi yang diperoleh dari tanah ini masih mengandung karbon dan pengotor lain dan disebut sebagai besi kubai atau pig iron. Jika dilelehkan lagi dan selanjutnya didinginkan, besi ini akan berubah menjadi besi tuang atau cast iron yang rapuh karena mengandung banyak besi karbida Fe3C. Besi gubal juga dapat diubah menjadi baja melalui pembakaran karbon dengan oksigen dalam tungku bagian dasar. Oksigen dialirkan melalui pipa tahan panas yang dimasukkan di bawah permukaan lelehan besi. Karbon membakar menjadi CO yang selanjutnya menjadi CO2 disertai dengan pelepasan panas yang tinggi. Selanjutnya, saya Siti Nurhalimah. Di sini saya akan membahas tentang tembaga. Tembaga banyak digunakan khususnya dalam bentuk paduannya seperti perunggu CuSN dan kuningan CuZN. Dua kelompok utama biji tembaga yang penting adalah kalkopirit CuFe S2 dan karbonat basa seperti azurit Cu3CO3 2 kali OH2 dan malasit Cu2CO3OH2. Nah, pemisahan tembaga dari biji CuFe S2 dilakukan melalui proses flotasi dan penghilangan pengotor yang mudah menguap.
Udara dengan jumlah yang cukup digunakan untuk mengubah besi 2 sulfida menjadi senyawa oksidanya, tetapi tidak mengubah tembaga 2 sulfida. Nah, biji yang tertinggal selanjutnya dicampur dengan pasir SiO2 dan batu kapur CaCO3 dan dipanaskan dalam tungku pada suhu 1100 derajat Celcius. CuS direduksi menjadi lelehan Cu2S. Tembaga yang masih kotor selanjutnya dimurnikan melalui proses elektrolisis larutan tembaga 2 sulfat dan asam sulfat. Tembaga yang akan dimurnikan dipasang sebagai anoda dan tembaga lain yang dimurnikan sebagai katoda. Selama elektrolisis berlangsung, Cu dari anoda teroksidasi dan larut menjadi ion Cu2 positif. Ion-ion ini selanjutnya bergerak ke katoda dan mengalami reduksi menjadi logam Cu yang terlapis di katoda. Setelah membahas tembaga, saya akan lanjut ke materi selanjutnya dari metalurgi logam-logam khusus, yaitu emas. Emas merupakan logam inert sehingga banyak ditemukan di berbagai unsur bebas. Karena densitasnya yang tinggi, emas dipisahkan melalui dekantasi dengan air menggunakan tempaya pendulang. Emas berjumlah sedikit sehingga perlu diekstrak melalui proses cyanida dengan meniupkan udara. Nah, selama proses pencampurannya dengan biji larutan NaCN, perlakuan ini menyebabkan terjadi oksidasi emas secara lambat dan membentuk senyawa kompleks yang larut dalam air. Setelah filtrasi, logam emas bebas dapat dihasilkan. Reduksi AuCN2-1 melalui reduksi AuCN2-1 dengan zinc. Menambang emas tradisional 4AuS ditambah 8CnAq ditambah O2G ditambah 211,074 AuCN2Aq ditambah 4 OHAQ. Setelah filtrasi, logam emas bebas dapat dihasilkan melalui reduksi AuCN dengan C 2AuCnAq ditambah ZnS2AuS ditambah ZnCnAq. Sekian pembahasan saya kali ini tentang metalurgi logam-logam khusus. Terima kasih.